Selamat siang pemirsa IDEX Channel, kembali berjumpa dalam IDEX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDEX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Bank Indonesia melaporkan jumlah utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 mencapai 435,6 miliar US dollar atau setara dengan 7.100,28 triliun rupiah. Nilai utang luar negeri Indonesia ini naik 4,05 miliar US dollar atau sekitar 66 triliun rupiah dari posisi April 2025. Bank Indonesia melaporkan jumlah utang luar negeri Indonesia pada Mei 2025 mencapai 435,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 7.100,28 triliun rupiah. Angka naik 4,05 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 66 triliun rupiah dari posisi April 2025 yang sebesar 431,5 miliar rupiah. Dalam keterangan resminya, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebut posisi utang luar negeri Indonesia tumbuh 6,8% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2%. Meski naik, secara umum struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto yang terjaga sebesar 30,6% serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,6% dari total utang luar negeri. Secara perinci, posisi utang luar negeri pemerintah pada Mei 2025 senilai 209,6 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 9,8% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,4% pada April 2025. Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Mei 2025 melanjutkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9% secara tahunan menjadi 196,4 miliar dolar Amerika Serikat, lebih besar dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan. Salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial serta pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium atau P2OB. Kementerian Keuangan akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak pada tahun depan, salah satunya dengan menggali potensi pajak dari media sosial. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut potensi penggalian pajak dari medsos termasuk dalam perumusan kebijakan administrasi Kemenkyu pada tahun depan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan pengenaan cukai produk pangan olahan bernatrium atau P2OB, penguatan regulasi perpajakan dan PNBP untuk peningkatan penerimaan negara, serta rekomendasi proses bisnis ekspor impor dan logistik. Sekalian mengenai output perumusan kebijakan di segi administrasi, itu pertama penggalian potensi, itu melalui data analitik maupun media sosial, kemudian rekomendasi kepada barang-barang ekspansi barang guna cukai, kemudian penguatan regulasi untuk peningkatan penerimaan negara maupun perbaikan proses bisnis untuk kegiatan ekspor dan impor logistik. Dari sisi ekstensifikasi penerimaan negara, Kemenkyu ingin mengintegrasikan data dan informasi perpajakan dan penerimaan negara, analisis bersama data perpajakan dan penerimaan negara, serta perluasan basis penerimaan untuk mendukung hilirisasi dengan instrumen pihak luar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Perdagangan mulai memacu program perluasan pasar ekspor pada tahun 2026 dan fokus pengamanan pasar dalam negeri di tahun ini. Perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia dilakukan dengan penguatan diplomasi perdagangan internasional serta peningkatan promosi.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mulai memacu program perluasan pasar ekspor pada tahun 2026. Sementara pada tahun ini pemerintah fokus pengamanan pasar dalam negeri. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengungkapkan, prioritas pengamanan pasar dalam negeri diupayakan melalui peningkatan perdagangan antar wilayah, optimalisasi sarana perdagangan, fasilitasi pengembangan dan sertifikasi produk, serta peningkatan pemberdayaan konsumen. Sementara untuk perluasan pasar ekspor produk-produk Indonesia dilakukan dengan penguatan diplomasi perdagangan internasional, peningkatan promosi, serta informasi ekspor. Sama, bahwasanya salah satu program strategis kita adalah misi dagang. Jadi misi dagang ini kita lakukan untuk kemudian bukan hanya menghasilkan transaksi, tapi kita memperluas pasar, baik itu yang konvensional maupun non-konvensional. Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp866,63 miliar untuk menjalankan program-program dan operasional tahun depan, sehingga total anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,987 triliun. Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kalangan ekonom menyambut baik kebijakan Amerika Serikat yang sepakat untuk menunda pemberlakuan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia pada 1 Agustus mendatang. Penundaan tarif resiprokal 32% tersebut merupakan hasil negosiasi secara intensif dan maksimal yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, penundaan pengenaan tarif Amerika tersebut membuka ruang perluasan pasar ekspor baru bagi perdagangan Indonesia. Selain itu, Wijayanto juga berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi kolaborasi perdagangan dengan membuka akses seluas-luasnya ke negara lain di luar Amerika Serikat. Tarif ini sendiri sebenarnya ini merupakan alarm yang selama ini kita kurang agresif membuka pasar. Nah, ini menjadi alarm bagi kita untuk lebih agresif membuka pasar di luar Amerika. Apakah EU, kemudian anggota-anggota BRICS sendiri yang memang secara ekonomi hampir 50% dunia dan tumbuh secara lebih cepat dari rata-rata dunia. Dan memang kita harus memanfaatkan situasi saat ini. Situasi di mana mayoritas negara di dunia itu sakit hati. Jadi orang-orang sakit hati ini lebih mudah kumpul, ngobrol, bicara, menyepakati sesuatu. Contoh kasus, tidak ada dalam sejarah Cina, Jepang, Korea Selatan itu ngumpul. Mereka itu berseteru, apakah itu ekonomi ataupun sejarah perjuangan mereka berseteru. Tapi bisa ngumpul sekarang ini dan intensif sekali. EU-SEPA sudah bertahun-tahun tidak ada ujung pangkalnya. Kita sekarang sangat yakin dalam waktu dekat akan ditandatangani. Jadi ini, Mas Pras, opportunity bagi kita untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di luar Amerika.